Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udhana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Pemirsa Elsinta TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam acara Risalah Iman. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insya Allah akan saya sampaikan tema yaitu kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pemirsa yang dirahmati Allah, anak adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipertanggungjawabkan orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak adalah tempat curahan hati atau tempat orang tua mencurahkan kasih sayangnya. Dan juga anak juga investasi masa depan untuk untuk kepentingan orang tua nanti di yaumil akhir, di hari kiamat kelak, ya, di akhirat kelak. Oleh karena itu, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, orang tua harus memeliharanya, membesarkannya, merawat, menyantuni, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Apalagi di masa zaman sekarang ini, yang mana syarat dengan berbagai macam informasi yang ada, seringkali anak-anak kita dalam pergaulannya sudah sangat bebas sekali. Maka tanggung jawab orang tua untuk merawat, mendidik ini sungguh sangat-sangat diminta pertanggungjawabannya. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, dengan pengertian seperti tadi bahwa hubungan orang tua dengan anak itu dapat dilihat dari tiga segi. Yang pertama, hubungan tanggung jawab. Ya. Anak adalah, sebagaimana saya katakan tadi, amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua untuk dapat dibesarkan, dipelihara, dirawat, dan dididik dengan sebaik-baiknya. Ya. Dengan ungkapan lain, orang tua adalah pemimpin yang bertugas memimpin, ya, anak-anaknya atau keluarganya dalam kehidupan di dunia ini. Nah, dan kepemimpinan itu harus dipertanggungjawabkan kelak, ya, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab atas kepemimpinanmu itu terhadap apa yang kamu pimpin. Jadi kalau orang tua juga bertanggung jawab, kepala keluarga bertanggung jawab terhadap keluarganya, termasuk dalam hal ini kepada anak-anaknya yang dipimpin itu. Maka dari itu tanggung jawab ini hubungan tanggung jawab orang tua sampai mereka nanti dewasa, bahkan supaya mereka bisa mandiri menjadi orang tua kemudian, itu masih merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Yang kedua adalah hubungan kasih sayang. Jadi anak ini adalah tempat orang tua untuk mencurahkan kasih sayang, ya. Setiap manusia yang normal, ya, tentu secara fitri sangat mendambakan kehadiran anak-anak di rumahnya. Jadi kehidupan rumah tangga itu sekalipun bergemilang harta benda, ya, belum lagi lengkap, belum lagi sempurna kalau belum mendapatkan anak. Ya, kalau kita datang dari mana saja itu, kalau sakit capek, masuk disambut anak-anak kita, wah, walaupun anaknya rewel apa, itu terasa senang. Itulah rasa kasih sayang. Maka sangat ini, karena itulah Al-Quran menyatakan bahwa anak itu merupakan perhiasan hidup di dunia. Sebagaimana firman Allah di dalam surah 18, surah Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak
adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ini yang kedua, jadi hubungan kasih sayang. Dan yang ketiga, pemirsa sekalian, adalah hubungan masa depan tadi, dari definisi tadi. Jadi anak adalah investasi masa depan di akhirat bagi orang tuanya. Kenapa? Karena anak yang soleh itu akan selalu mengalirkan pahala kepada kedua orang tuanya. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu." Ya. Jika seorang meninggal dunia, putuslah pahalanya, putuslah amalnya, illa min thalathin, kecuali salah satu dari tiga hal ini. Yang pertama, shadaqatun jariyah, ya, sedekah jariyah. Yang kedua, al ilmu yang tafawwi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, wawaladin sholihin yata'ulah. Jadi anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Itulah anak hubungan dengan orang tua sebagai investasi di alam akhirat. Maka harus kita didik dengan sebaik-baiknya supaya anak kita ini betul-betul nanti menjadi investasi bagi kita di yaumil akhir kelak nanti. Jadi dengan tiga alasan tadi, seorang muslim didorong untuk dapat berfungsi sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau dipikirkan betapa pentingnya pembinaan dan pendidikan anak-anak untuk menjaga eksistensi dan kualitas umat manusia umumnya dan umat Islam khususnya pada masa-masa yang akan datang. Nah, bagaimana pemirsa sekalian tipologi anak itu, kita ikuti setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama Risalah Iman. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, tadi ada beberapa definisi dari hubungan orang tua terhadap anak. Namun sekarang apa sebenarnya tipologi anak menurut Al-Quran supaya bisa hubungannya tadi dengan baik? Ada empat, kalau menurut Al-Quran itu paling tidak ada 4 tipologi anak yang bisa menjadikan anak nanti menjadi anak yang soleh. Yaitu yang pertama, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa anak sebagai perhiasan hidup di dunia. Ya. Jadi harta dan anak-anak ini adalah perhiasan kehidupan dunia. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepasang suami istri merasa rumah tangganya belum lengkap kalau belum dapat anak. Jadi ini tipologi. Ibarat perhiasan, pemirsa sekalian, anak-anak itu berfungsi memperindah sebuah rumah tangga. Nah, tetapi orang tua yang bisa memfungsikan anak sebagai perhiasan dan melupakan pembinaan dan pendidikannya, akhirnya menjadi anak yang tidak lebih baik dari pasangan. Nah, kalau tidak bisa memfungsikan daripada fungsi perhiasan tadi. Jadi maka secara fisik memang mungkin anak-anak kita sehat, tetapi secara rohani bagaimana mereka itu. Nah, oleh karenanya perhiasan ini harus kita fungsikan dengan sebaik-baiknya, ya kita rawat, tidak hanya dijadikan pajangan, tetapi betul-betul menjadi penyejuk dalam kehidupan kita, atau yang disebut dengan qurratu ayun gitu, sejuk dalam pandangan mata. Maka perlu anak itu, tipologi anak yang sebagai yayasan ini harus betul-betul menjadi hiasan hati kita, ya, sehingga membawa suatu kebahagiaan, tidak mengecewakan, dan menjadi anak yang mempunyai kualitas yang baik, ya, sama sekali
kualitasnya itu baik kualitas imannya, kualitas ilmunya maupun kualitas amalnya. Inilah sebenarnya yang didambakan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan suatu keturunan. Yaitu dengan doanya yang tidak pernah kenal putus asa, Robbi habli minas solehin. Yang diminta Nabi Ibrahim itu anak yang soleh. Artinya anak yang mempunyai kualitas iman yang baik, ilmu yang baik, dan mempunyai amal soleh yang baik. Itulah tipologi pertama, anak sebagai perhiasan hidup ya di dunia. Yang kedua, anak sebagai ujian. Nah, ini juga anak sebagai ujian. Selain sebagai perhiasan hidup di dunia, anak juga bisa menjadi ujian atau fitnah bagi kedua orang tuanya. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Quran surah 8. Surah 8 atau surah Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallah indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi orang tua diuji dengan kehadiran anaknya. Apakah anak-anak itu dapat melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah apakah anak dia itu mampu melaksanakan tugasnya sebagai orang tua yang baik, mendidik dan membina serta juga merawat agar anaknya menjadi anak yang soleh. Fitnah, pemirsa sekalian, juga dalam arti anak itu bisa menyengsarakan atau mencemarkan nama baik orang tua. Nah, kita kan banyak menyaksikan anak yang akhirnya bisa mencemarkan nama baik orang tuanya. Nah, biasanya orang akan mengaitkan langsung kepada kebaikan atau juga langsung mengaitkan kepada nama besar orang tuanya. Ya, seringkali kalau anak itu menjengkelkan, anak itu berbuat yang tidak benar, itu seringkali dikaitkan dengan orang tuanya. Ya, itu anak siapa sih? Oh, bandel begini seperti ini, anak siapa dan lain sebagainya kan. Nah, padahal bapaknya seorang orang berpengaruh dan lain sebagainya. Tapi anaknya ternyata dalam pergaulannya dia tercampur dengan berbagai macam ini sehingga mereka terlibat, katakanlah terlibat narkoba, tertangkap polisi. Nah, pasti itu dikaitkan, itu anak siapa sih? Nah, maka dari sini pemirsa sekalian itu disebut dengan anak sebagai ujian, ya, anak sebagai ujian. Nah, kalau orang tuanya mempunyai reputasi yang sama dengan anaknya, yaitu orang akan mengomentari, pantas anaknya ini orang tuanya aja begitu kan gitu. Nah, dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian ini anak yang disebut dengan ujian, cobaan dari orang tua. Maka tanggung jawab ini penting sekali bagi kita, ya, untuk ini supaya anak-anak kita tidak menjadi mencemarkan nama baik kita atau mungkin menjadi merusak daripada keluarga kita. Maka harus kita jaga, kita bina, kita rawat, kita didik dengan sebaik-baiknya. Itu ya, anak disebut dengan anak sebagai ujian. Nah, ini yang lebih dasar lagi, yang ketiga, anak sebagai musuh. Nah, ini tipologi yang ketiga, anak sebagai musuh. Jadi pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, anak juga bisa menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Hal ini bisa bisa kita lihat dalam firman Allah dari surah At-Taqabun, surah 64 ayat yang ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min aswajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka hati-hatilah kamu terhadap mereka. Nah, ini kalau salah didikan, salah pergaulan, anak itu bisa juga menjadi musuh.
Dan ini juga sudah banyak diberikan contoh oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ya. Seperti anaknya Nabi Nuh, itu juga ada yang jadi musuh ketika Nabi Nuh memerintahkan untuk beriman pada Allah, ketika membuat kapal untuk mencegah kapal, anaknya menentang. Begitu pula seperti istri Nabi Lut, ya, itu juga menjadi musuh Nabi Lut karena waktu itu Nabi Lut sedang melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mencegah adanya LGBT gitu ya, mencegah hubungan laki-laki sama laki-laki dan sebagainya. Itu termasuk istrinya pun ikut menentang dalam hal itu. Maka ketika di situ, maka istri maupun anak itu bisa jadi musuh. Oleh karenanya agar tidak jadi musuh, bagaimana agar anak itu menjadi cahaya. Kita ikuti setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama Risalah Iman. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, jadi itu ada sudah 3 tipologi tadi. Yang pertama tipologi yang anak sebagai perhiasan hidup, ya. Tipologi kedua anak sebagai ujian, dan yang ketiga adalah tipologi anak sebagai musuh. Nah, oleh karena itu sungguh sangat mengecewakan kalau sampai anak kita ini menjadi musuh dari orang tuanya. Musuh berarti secara fisik juga bisa, ya kan, tidak sedikit kita melihat akhir-akhir ini yang orang tua memusuhi anaknya secara fisik dan lain sebagainya. Nah, bila orang tua di mana-mana melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sang anak justru kadangkala melakukan kemungkaran dan ma'ruf, dan oleh karenanya kita harus di dunia seperti sekarang ini itu juga tidak bedanya jauh dengan masa-masa yang lalu yang dicontohkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Maka perlu kita untuk mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya, ya, mulai sejak dini ini, supaya nanti mereka menjadi manusia-manusia yang berkualitas tadi. Yang keempat yaitu anak sebagai cahaya mata. Nah, inilah yang disebut dengan qurrata ayun tadi. Nah, tipe yang keempat ini adalah oleh Allah Subhanahu wa taala diistilahkan qurrata ayun, cahaya mata, ya. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Furqan surah 28 ayat 74, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa firman Allah berupa doa yang sangat dianjurkan kepada para suami atau juga calon-calon suami, calon bapak untuk selalu berdoa ini. Ya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai cahaya mata, penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi qurrata ayun itu berarti cahaya mata, ya, permata hati, sangat menyenangkan. Nah, itulah yang kita harapkan. Dan inilah tipologi anak yang sangat ideal, ya, menjadi cahaya. Kriteria tipologi ini antara lain tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua, bermuamalah dengan baik sesama manusia, ya. Bahkan dengan ungkapan lain beriman, berilmu dan beramal. Hablum minallah dan hablum minannas, berjalan dengan baik. Nah, tipe keempat inilah pemirsa sekalian yang boleh kita sebut dengan anak soleh, ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan tipe anak yang ini. Tapi perlu kita ingat bahwa anak soleh, qurrata ayun itu tidak dilahirkan, ya, tapi dibentuk, dibina lewat pendidikan. Nah, dibina lewat
pendidikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap anak dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Ibunya, bapaknya lah yang berperan ya untuk mewarnai, merubah fitrah itu. Apakah kalau di bahasa Nabi itu, apakah dia akan menjadi Yahudi, Nasrani maupun Majusi, atau menjadi anak yang luar biasa jeleknya gitu, itu tergantung orang tuanya. Maka disinilah peran orang tua sangat penting sekali dalam mendidik anaknya. Maka kita sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mengembangkan fitrah atau potensi dasar keislaman anak itu, keserahan dirinya pada Allah, anak itu, sehingga dia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang soleh, menjadi muslim yang sebenar-benarnya, menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dibiarkan, tidak dibina, potensi dasar tersebut akan berkembang ke arah yang bertentangan ya, dengan maksud Allah menciptakan anak ini adalah untuk agar orang tua itu bisa bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya, karena ini merupakan amanah. Dan pada akhirnya anak-anak itu nantinya kalau tidak kita didik dengan baik atau dia menjadi anak yang tidak soleh, bahkan menjadi anak yang suka membuat onar, ya akhirnya akan menjadi penghuni neraka. Nah, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita orang tua, ya, terutama kepala keluarga, yaitu suami, untuk memelihara keluarganya dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhiraya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dari hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam api neraka. Itulah pemirsa sekalian, tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Jadi agar anak kita itu nanti betul-betul menjadi qurrata ayun, menjadi investasi kita di yaumil akhir kelak, maka perlu kita berikan pendidikan yang sebaik-baiknya. Paling tidak pendidikan yang seimbang ya. Pendidikan seimbang itu pembinaan atau pendidikan itu, karena pembinaan, pendidikan itu akan melahirkan anak-anak yang soleh atau tidak. Itu tergantung dari pendidikannya. Ya, pendidikan yang seimbang yaitu pendidikan yang memperhatikan seluruh aspek yang ada pada diri manusia. Hati, akal, dan fisik. Ya, ini. Maka di sini kita juga perlu mengkritisi adanya undang-undang pendidikan yang mana termasuk pendidikan yang baru sekarang kita gugat itu, karena apa? Jauh dari fitrah manusia, ya, yaitu tentang kekerasan seksual yang hanya diterjemahkan kalau meraba-raba dan lain sebagainya, tapi kalau korbannya itu setuju, ridho, itu nggak termasuk kekerasan seksual. Ini kan sangat membahayakan dan masih banyak sekali. Maka di sini pendidikan itu sangat penting. Ya, pendidikan yang baik untuk anak-anak kita agar menjadi anak soleh adalah pendidikan yang seimbang tadi, yaitu masing-masing unsur tersebut itu tidak berdiri sendiri, tetap berkaitan ya. Pendidikan akidah ya yang sebaik-baiknya, dan juga pendidikan dalam ilmu yang seimbang tadi, di samping pendidikan akal juga pendidikan spiritual. Itulah pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, dan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mendidik anak-anak kita, memelihara anak kita sehingga mereka menjadi anak-anak yang berkualitas atau anak yang soleh, berkualitas imannya, berkualitas ilmunya, dan berkualitas amal perbuatannya. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan kita diperjumpakan lagi pada waktu yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathuh qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.